Jadi ini Ustadz perihal restu orang tua. Apa? Cie, restu orang tua. Yeah. Kurang lebih 4 tahun ini saya sudah menjalani hubungan dengan perempuan yang saya sayangi. Masya Allah. Ya selayaknya pasangan pada umumnya, kita berdua sudah mempunyai banyak plan ataupun angan-angan untuk kehidupan kita berdua ke depannya gitu Ustaz. Santai, sabar ya. Jangan terlalu cepat. Ya mungkin ya karena beberapa faktor dari diri saya sendiri sebagai anak pertama dari 2 bersaudara yang tumbuh kembang dari orang tua yang udah pisah ataupun cerai. Tumbuh kembang. Aduh maaf. Membuat saya itu harus menyelesaikan beberapa tanggungan keluarga dulu gitu loh Ustadz. Dan bisa dibilang karena hal itulah yang membuat saya sampai telat memberikan kejelasan status yang sah kepada perempuan yang saya sayangi ini Ustadz. Masya Allah. Namun hal itu udah dibicarakan lah dan gak ada masalah gitu dari kami berdua. Hingga tiba di tahun ketiga, perempuan saya ini dilamar sama seorang pria Ustadz. Iya. Iya. Kamu nih, makanya tadi aku udah feeling, dia butuh penting banget pertanyaannya. Jadi tadi aku lihat ini kayak ekspresinya penting banget dong ya. Butuh banget Ustadz ya. Berat ini berat. Yang bisa dibilang pria tersebut udah memiliki kemapanan dan kesiapan dari segi profesi maupun latar belakang keluarganya. Sehingga lamaran itu pun diterima dengan sepihak oleh kedua orang tua perempuan saya ini Ustadz. Mungkin dengan pertimbangan masa depannya lebih menjanjikan untuk anak perempuannya. Bener gak Ustadz? Nggak tahu. Nggak tahu. Jangan ngegas ya. Oke. Sabar. Lanjut. Masih panjang ya? Setelah kejadian itu saya sempat ya namanya anak muda ya Ustadz ya. Ya hilang arah lah bisa dibilang urak-urakan dalam menjalani hidup saya. Kerjaan gak beres dan keseharian saya lah intinya Ustadz. Saya juga sempat konsultasi kepada guru ngaji saya yang pada waktu itu saya juga udah mengamalkan arahan-arahannya gitu Ustadz. Kayak sholat malam, puasa sunnah. Keren, Masya Allah. Ngeri. Ada hasilnya ada. Sama ziarah ke tempat waliullah tertentu gitu Ustadz. Ya. Kemudian. Namun yang saya dapat malah saya masih yakin gitu Ustadz. Suruh berjuang lagi gitu loh. Aduh, maaf. Bentar, saya mau nanya Maulana, ceweknya udah lamaran kan? Udah nikah? Belum. Wih, semangat banget, belum ya? Bukannya mendapatkan keikhlasan dan ketenangan hati, tapi saya malah tambah yakin sama perasaan saya Ustadz. Jadi pada akhirnya saya pulang dan kembali menemui perempuan saya dan melanjutkan hubungan sampai saat ini. Oh, Backstreet ya. Oke. Kemudian. Dan pada akhirnya mau tidak mau kan saya harus mengambil segala resiko dan berunding bersama keluarga untuk mengutarakan niat baik saya ke perempuan saya ini Ustadz. Oke. Nah permasalahannya dari pihak keluarga perempuan ini masih tetap bersikap keputusan awal yang tadi Ustadz. Ya. Yang dalam artian ya tidak bersetui hubungan dengan saya lah. Jadi pertanyaan pertama saya Ustadz. Bagaimana cara saya untuk terus berhusnudon atas ketetapan Allah nantinya Ustadz gitu. Karena jujur iman saya juga sudah diambang kebimbangan lah. Karena diambang kebimbangan ya. Oke. Terus? Ya karena saya mikirnya kan gini Ustadz kan selama ini langkah yang saya ambil tuh saya selalu menyertakan Allah gitu loh Ustadz loh. Masa iya sih di kehidupan yang cuma satu kali ini gitu loh. Saya cuma minta bisa bersama terus gitu loh. Beribadah bareng. Masya Allah. Sama perempuan yang saya sayangi gitu Ustadz. Yeah. Kalau yang kedua itu langkah apa yang harus saya dan perempuan saya ambil di situasi yang sekarang ini. Karena di satu sisi kami masih saling sayang. Tapi di sisi lain kami juga nggak bakal bisa lah berjalan tanpa restu orang tua. Kan nggak mungkin juga kawin lari kan Ustadz. Jadi saya minta langkahnya gitu Ustadz buat saya sama perempuan saya. Karena kebetulan perempuannya juga hadir di sini Ustadz. Oh! Mas Maulana saya boleh jujur? Ini pendapat saya boleh agree boleh enggak ya? Perempuan yang sudah dalam lamaran laki-laki yang lain, maka tidak boleh lagi dilamar oleh laki-laki yang lain.
Ini kaidah syariahnya. Tapi jangan berputus asa Mas Irfan. Mas Maulana. Mas Maulana, kalau masih mau berjuang, jangan berjuang di bumi, berjuanglah di langit. Karena perjuangan di bumi Mas Maulana itu udah nggak boleh. Kan secara batasan syariat udah kayak gitu kan, nggak boleh lagi dilamar karena dia udah dalam khidbah laki-laki lain. Nah sekarang kalau Mas Maulana masih pengen berjuang, berjuanglah di langit. Tadi udah dilakukan tahajudnya, ziarahnya, ibadah-ibadahnya. Kalau perlu ada tabungan sedikit, misalnya berangkat umroh. Kalau belum mampu untuk umroh, maka umrohlah di Indonesia. Umroh di Indonesia itu apa? Dengan cara melakukan ibadah-ibadah yang pahalanya kayak umroh. Itikaf setelah sholat subuh sampai syuruk, itu kan pahalanya kayak umroh. Dan banyak lagi amalan-amalan lain. Berdoa di waktu-waktu mustajabah, Jumat antara asar sampai maghrib, ketika hujan, sepertiga malam, ketika sakit, ketika safar, bla bla bla. Pakai semua itu untuk berjuang di langit. Dan gak ada yang mustahil kalau udah berjuang di langit. Yakinlah perjuangan di langit itu lebih dahsyat daripada perjuangan di bumi. Kecuali kita merasa perjuangan di bumi itu lebih ngaruh daripada perjuangan di langit. Makanya kita ngedobrak batasan itu. Tapi kalau kita percaya bahwa perjuangan di langit itu lebih dahsyat, maka terserah bumi itu mau lakukan apa. Yang penting kan hasilnya di tangan yang di langit. Maka di langit di sini artinya kiasan ya, bukan Allah bertempat di langit tapi kiasan. Maksudnya ya udah berjuang aja di langit dengan doa, ibadah dan seterusnya. Apapun hasilnya, belajarlah untuk yakin dengan surat. Nanti Mas Maulana sering-sering baca Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kamu benci sesuatu padahal itu baik untukmu. Bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah lebih tahu sedangkan kamu tidak tahu. Kalau kita protes berarti kita sok tahu. Gitu ya. Belajar untuk berdamai itu artinya ya udah ini ketentuan Allah. Ya Allah masih boleh berharap kan? Boleh. Sebelum dia akad nikah boleh berharap. Boleh berdoa. Ini buat Mas Maulana. Yang kedua buat orang tua perempuan. Nanti tolong sampaikan oleh perempuannya. Dalam Islam gak boleh orang tua memaksa anak perempuannya menikah dengan yang tidak ada perasaan anak itu kepada orang tersebut. Gak boleh. Walaupun pernikahannya kalaupun dipaksa sah, tapi Allah nggak suka dengan cara kayak gitu. Jadi perempuan itu punya hak untuk memilih. Orang tua menasehati, membimbing, mengarahkan, memfasilitasi, tapi nggak boleh maksa. Sehingga dulu pernah ada kasus tuh, seorang ayah, seorang wali lah, paman, punya anak perempuan yatim yang dinafkahi dia. Tiba-tiba dilamar oleh dua laki-laki yang ini mirip dengan cerita Mas Maulana. Yang satu kaya, yang satu biasa aja. Lalu wali ini nanya kepada Nabi, ya Rasulullah saya nikahkan ke yang mana nih? Yang kaya atau yang biasa aja? Kalau saya sebagai wali lebih berkenan sama yang kaya supaya dia terjamin kayak cerita tadi. Sementara perempuan itu lebih berkenan dengan yang biasa aja. Siapa yang saya pilih ya Rasulullah? Kata Nabi, pilihkan yang dipilih oleh hatinya. Walaupun dia biasa aja. Iyakunu fuqara asa ayyughniyahumullah. Itu janji Allah untuk orang yang udah menikah. Kalau mereka nggak punya apa-apa, Allah yang akan mencukupkan kebutuhan mereka. Saya juga seorang ayah. Pasti saya punya standar, saya punya kriteria, saya punya syarat. Tapi saya nggak akan pernah memaksakan semua itu kepada putri saya. Dia yang ngejalanin hidup, dia yang boleh memilih. Saya hanya bisa kasih arahan, nasihat segala macam. Ini untuk orang tua. Jangan pernah memaksa putri kalian menikah dengan seseorang yang kalian pilih tetapi dia tidak memilih. Hatinya tidak memilih itu. Terus gimana dengan keadaan Mas Maulana sama perempuan ini? Bicaralah dengan perempuan ini tapi yang bicara ya, bukan Mas Maulana. Mas Maulana gak boleh ikut campur lagi karena ini udah urusan lain. Perempuan ini bicaralah dengan orang tua. Apa yang saya sampaikan tadi coba googling lagi, cari hadis-hadisnya. Terutama tentang masalah gak boleh orang tua memaksa anak perempuannya menikah. Sampaikan ke orang tuanya. Gak usah malu untuk hal yang tidak dilarang oleh syariat. Gak usah malu.
Aduh udah terlanjur. Apalagi alasannya sekarang, ya sih saya lebih serak sama Maulana kalau ngeliat perjuangannya sekarang. Tapi gimana ya malu sama tetangga, masa gara-gara malu? Ini yang dipertaruhkan masa depan anak loh. Kita hanya gara-gara enak sama tetangga terus anak kita gimana nasibnya? Jangan gara-gara malu terus memaksakan sesuatu yang kita ngerasa udah gak nyaman lagi. Nah ini perlu dipertimbangkan lagi, tapi yang ngomong ini hanya anak perempuannya, bukan Maulana. Maulana sekarang bagian berjihadnya atau berjuangnya di langit, udah gak bisa berjuang di bumi. Itu ya Maulana, semoga Allah berikan yang terbaik untuk kalian. Coba sama-sama ulang-ulang ayat itu 216 Al-Baqarah. Dan saya doakan semoga Maulana juga diberikan yang terbaik di sisi Allah. Kalau jadi dengan dia pasti Maulana akan sujud syukur luar biasa. Tapi kalau Allah takdirkan lain, Allah lebih tahu yang terbaik untuk Maulana dan perempuan ini insya Allah.